Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Alhamdulillah saya di sini juga baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan ketemu kembali ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan atmosfer. Kalau untuk hari ini kita akan belajar bab baru, materi subbab baru yaitu tentang litosfer. Nah, seperti apa? Kita pelajari. Nah, untuk apa namanya? Akhir dari pembelajaran ini, harapannya itu kalian paham tentang beberapa hal. Yang pertama pasti bagian dari struktur bumi. Jadi bumi itu isinya apa aja ya. Nanti kita akan belajar. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagian dari inti bumi. Kemudian bisa menjelaskan terkait dengan bagian dari mantel bumi. Kemudian bisa menjelaskan juga bagian dari kerak bumi. Nah, disinilah nanti kita akan tahu sebenarnya manusia hidup itu di bagian mana toh? Di inti, di mantel, atau di kerak bumi? Oke, nanti akan saya kasih tahu ya. Oke, yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, itu adalah gambar dari bumi kita ketika difoto dari luar angkasa. Kalau dibagi, bumi itu tidak berupa bulatan aja, tetapi kalau kita cermati, sebenarnya bumi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama terdiri dari litosfer. Litosfer itu artinya di sana berupa padatan. Padatan bisa bebatuan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu berupa air, yaitu hidrosfer. Cuman untuk pembahasan kali ini, saya akan batasi sampai litosfer saja. Untuk hidrosfer, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya bahas untuk kalian. Nah, untuk litosfer. Litosfer itu kurang lebih kalian bisa lihat gambarnya, itu adalah struktur dari litosfer ya. Litosfernya ada di mana? Litosfer itu sebenarnya tidak berasal dari bahasa Indonesia, tetapi bahasa Yunani yaitu litos batuan, kemudian sfer artinya lapisan. Jadi litosfer itu bisa dikatakan adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi atau lapisan terluar dari bumi. Nah, di situ yang akan kita pelajari. Cuman sebenarnya litosfer itu merupakan bagian dari struktur bumi. Jadi intinya kita akan belajar banyak terkait dengan struktur bumi di mana litosfer ada di dalamnya. Nah, bumi kita tadi sudah saya sampaikan untuk kalian ya, gambarnya kurang lebih seperti itu. Kalau dianalisis lebih ke dalam, kalian bisa cermati di gambar itu. Nah, bumi itu bentuknya seperti itu. Mulai dari luar ke dalam, kita lihat di sana ada beberapa bagian dari bumi. Struktur bumi, yang pertama pasti adalah inti. Jadi inti itu yang kuning ini namanya adalah inti. Ada namanya inti luar, ada namanya inti dalam. Nanti kita akan bahas, itu intinya padat, atau cair atau bagaimana nanti akan kita pelajari. Yang kedua, kalau kita telisik keluar ya, keluar yang berwarna orange. Nah, yang berwarna orange ini adalah mantel bumi. Nah, ini mantel bumi bagian yang kedua. Kemudian yang terluar di sini adalah kerak bumi. Gitu ya. Oke, kita ulas satu persatu biar nanti lebih jelas ya. Yang pertama inti bumi. Tadi sudah dibahas ya. Inti bumi itu adalah lapisan bumi yang paling dalam. Jadi di sini dalam sekali di dalam sana ya, dan pasti itu tidak bakal ditempati makhluk hidup ya, terutama manusia nggak mungkin karena memang di sana panas sekali intinya ya. Dan inti ini inti dari bumi ini rata-rata memang tersusun dari zat besi, kemudian zat nikel ya, kemudian biasanya disebut Nive. Ni itu artinya nikel, Fe itu artinya kan ferrum. Ferrum itu artinya besi. Nah, inti bumi ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar sama lapisan dalam. Nah, kalau lapisan luar itu biasanya yang padat. Kalau yang dalam itu berupa cair. Jadi yang luar ini padat, kemudian yang dalam ini adalah cair. Dan pastinya berada di bawah sana ya, karena memang kita tinggalnya itu bukan di inti, tapi nanti di kerak bumi seperti itu. Kemudian untuk mantel, mantel ini merupakan bagian yang kedua ya, setelahnya inti. Jadi inti itu kan di dalam, kemudian keluar lagi itu namanya adalah mantel. Di mana mantel bumi ini kan merupakan lapisan kedua dari beberapa lapisan bumi, dan di sini tebalnya sangat lumayan ya, lumayan tebal sekali, hampir 3.000 km. Jadi tebal sekali. Tapi secara umum memang di sana tidak hanya satu lapis, tetapi isinya adalah 3 lapis.
Yang paling luar itu namanya nanti litosfer, bawahnya astenosfer, kemudian yang ketiga adalah mesosfer. Nah, kita pelajari satu persatu. Lapisan selimut bumi pertama adalah litosfer. Litosfer itu lapisan paling luar. Lapisan paling luar, dan itu istilahnya tepatnya itu di bawahnya kita ya. Di bawahnya kita, di bawah tempat kita tinggal, dan intinya di sini ada yang namanya sial, yaitu jadi isinya itu padat kalau litosfer ini ya. Sial itu artinya silikat aluminium, kemudian isi yang lainnya adalah silikat magnesium. Kalau untuk lapisan ini tebalnya kurang lebih sih 50 sampai 1100 km, dan ini termasuk suhunya dingin. Nah, litosfer ini susunannya berupa lempeng-lempeng, lempeng-lempeng yang kaku. Jadi tidak usah bingung ya ketika memang terjadi ada gempa, ada tsunami karena pergeseran lempeng. Nah, disinilah letak di litosfer lah yang yang menyebabkan pergeseran lempeng itu ya di litosfer itu ya yang menyebabkan gempa dan sebagainya. Nanti diamati, kita akan pelajari dan bahas di pertemuan berikutnya ya. Setelah litosfer, kemudian kita belajar di lapisan bawahnya, yaitu namanya astenosfer. Kalau tadi litosfer itu kan yang bagian atas ini, lapisan atas ini. Kemudian kalau astenosfer itu bawahnya. Nah, yang berwarna orange muda gitu ya. Jadi di sini astenosfer itu berasal dari kata Yunani juga, bahasa Yunani. Astenes artinya lemah, sfer artinya lapisan. Berarti itu intinya di bawahnya litosfer yang wujudnya itu sangat kental. Nah, ini tebalnya lumayan ya, 130 sampai 160 km. Nah, di sini juga kalau memang gunung berapi dan sebagainya, disinilah letak yang namanya magma itu loh, magma cairan yang keluar dari gunung berapi. Nah, di situ letaknya berada di astenosfer, gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi kita akan menjumpai yang namanya mesosfer. Mesosfer itu di bawahnya yang warnanya orange agak gelap ini. Tadi kan kalau yang ini kan astenosfer, yang ini kan litosfer, astenosfer, mesosfer. Kemudian bagian dari mesosfer ini memang isinya batuan yang tebal. Di situ juga sima ya, isinya adalah silium magnesium. Di sini memang lapisannya paling besar di dalam selimut bumi ini, dan sangat tebal sekali, kurang lebih 2400 sampai hampir 2800 ya, hampir tepatnya 2750. Nah, di sini memang susunan materinya itu lebih kaku dibandingkan astenosfer. Jadi kalau memang diurutkan bagian-bagian lapisan-lapisan seliput bumi dari yang paling kaku, yang paling keras ya istilahnya, yang pertama adalah litosfer, kemudian yang kedua baru mesosfer, yang ketiga baru astenosfer, karena astenosfer ini lebih kental gitu ya dibandingkan lapisan dua selimut bumi yang lainnya gitu ya. Yang terakhir ini adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi itu bagian luar bumi di sini yang warnanya adalah biru, di mana kerak bumi ini merupakan lapisan yang keluar dari bumi, dan disinilah kita semuanya makhluk hidup tinggal di bumi ini ya, yaitu di kerak bumi. Tebalnya juga tidak begitu tebal, hanya sekitar 5 sampai 70 km di sana, dan ini memang rata-rata isinya tanah, bebatuan dan sebagainya. Nah, untuk kerak bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lempeng samudra, yang kedua adalah lempeng benua. Kalau lempeng samudra ini memang isinya sima ya, silika dan magnesium, dan sering disebut juga lapisan basaltis karena memang penyusun batuannya itu dari batuan basal gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau satu tadi lempeng samudra, yang keduanya adalah lempeng benua. Di mana kalau lempeng benua ini tersusun mineral yang kaya akan sial. Sial itu apa? Silika aluminium. Nah, sering juga disebut lapisan granitis karena memang penyusun batuan-batuannya itu berupa batuan granit gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti next time saya akan bicara terkait dengan hidrosfer. Setelah itu nanti kita membicarakan tentang bencana-bencana alam. Biasanya sih yang sering dibahas itu adalah gunung berapi sama gempa bumi. Gitu ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.